Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin, bahwa di antara bentuk pengamalan daripada tauhid adalah seorang muslim selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syiar tersebut yang paling agung adalah bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dan tentu di antara bentuk mengagungkan atau bentuk pengagungan tersebut adalah merasa senang dengan hal tersebut, merasa gembira dengannya, dan memperdalam, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, atau mungkin kita singgung sedikit, bahwa ulama berbeda pendapat tentang amalan apa yang paling utama. Dan kita katakan bahwa amalan yang paling utama adalah terkait dengan situasi dan kondisi. Ya, apabila amalan itu sudah ada di hadapan Anda, maka memprioritaskan amalan tersebut adalah lebih utama dibanding amalan-amalan yang lain. Apabila ada tamu yang datang ke rumah Anda, maka menjamu tamu itu adalah amalan yang paling utama dibanding Anda mengerjakan salat sunnah atau lain sebagainya. Dan Ramadan tinggal beberapa hari lagi, insyaallah, mungkin 13 atau 14 hari lagi. Dan sebagai bentuk pengagungan tersebut, maka saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyimak hadis-hadis yang berkenaan dengan Ramadan. Ini ada tulisan yang kami tulis, cuma belum rampung sehingga belum bisa kami jadikan sebagai buku atau kitab kecil. Padahal di Ramadan yang lalu itu sudah ada rencana, sudah ada tekad akan dituntaskan, sehingga Ramadan ini sudah menjadi buku dan sudah menjadi buku pegangan. Ternyata nggak tuntas-tuntas saja, belum tuntas disebabkan karena banyak hal atau berbagai alasan yang sebenarnya itu bukan alasan yang tepat. Jadi baiklah, kami akan membacakan ya hadis-hadis tentang Ramadan, faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi ada yang antum belum dapati sebelumnya, atau mungkin kebanyakannya sudah antum ketahui. Baik, jadi ini adalah pembahasan 40 hadis Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang kami pilih. Jadi metode pengumpulan hadis-hadisnya adalah
hadis-hadis yang memang berkenaan khusus dengan Ramadan, karena ada begitu banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan puasa. Tetapi kami mengupayakan mengumpulkan yang memang ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Baik. Hadis yang pertama, kewajiban puasa Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ini hadis yang masyhur. Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Baik. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kaum muslimin, agama Islam itu laksana bangunan yang megah yang ditopang dengan 5 pilar yang kokoh, 5 tiang yang kokoh. Bagi orang yang berada dalam bangunan seperti ini, dia akan terjaga dan ternaungi dari berbagai macam bahaya dan keburukan. 5 pilar tersebut, 2 kalimat syahadat tentunya, salat, puasa Ramadan, zakat, haji, yang disebut dengan arkanul Islam. Jadi kadang ada orang bingung, ini rukun Islam atau rukun iman? Ya, kadang ditanya apa rukun Islam, jawabnya rukun iman. Tanya rukun iman, jawabnya rukun Islam. Nah, yang ini disebut dengan rukun Islam. Baik. Yang kedua, puasa Ramadan hukumnya wajib. Kewajibannya berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berdasarkan as-sunnah, di antaranya hadis yang sedang kita bahas ini, dan berdasarkan ijma, konsensus atau kesepakatan ulama. Mengingkari kewajiban puasa Ramadan menyebabkan jatuh pada kekufuran, alias kafir. Jadi kalau ada orang melaksanakan dan mengakui salat 5 waktu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia bilang puasa Ramadan tidak wajib, kafir dia. Ya, nggak ada keraguan lagi, dia pasti kafir. Ya, baik. Faedah yang ketiga, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Perhatikan. Jadi kewajibannya nanti setelah Nabi hijrah, bukan di Makkah tetapi di Madinah. Tepatnya di bulan Sya'ban, setahun setengah setelah berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sempat berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan dalam hidupnya. Ya, jadi kalau dalam catatan sejarah berapa kali Nabi berpuasa? 9 Ramadan. Baik. Puasa atau dalam bahasa Arabnya as-saum atau as-siyam, dua-duanya benar. Bisa as-saum, bisa siyam. Dalam bahasa Arab bermakna imsak. Imsak itu artinya menahan. Sedang menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan akan kita sebutkan apa saja yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar yang kedua, yang disebut dengan fajar shadiq. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Hingga terbenamnya matahari dengan niat puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Sedang Ramadan adalah kata bentukan dari kata ar-ramadu. Ar-ramad, yakni panas matahari yang amat menyengat. Jadi Ramadan itu bentukan dari kata ar-ramad, yaitu panas matahari yang amat menyengat.
Dengan demikian, latar belakang dinamakan dengan puasa Ramadan itu tidak lain karena puasa yang dikerjakan pada awal-awal Islam bertepatan dengan cuaca yang panas di negeri Arab ketika itu. Ya, walaupun nanti pada akhirnya bulan Ramadan juga nanti akan jatuh di musim dingin. Semisal tahun ini di Arab Saudi, maka Ramadan ada di cuaca yang sejuk, udara yang dingin. Ya. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, bahwa kewajiban berpuasa tidak hanya berlaku pada umat ini, namun juga berlaku pada umat-umat sebelumnya. Dan Anda sudah menghafal baik ayat itu. Namun perlu diingat, puasa Ramadan dengan segala sifat dan kadarnya, yaitu sampai 30 hari, adalah merupakan salah satu dari keistimewaan yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, sebelum kita mereka juga berpuasa, ya. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, sifat dan kadarnya itu berbeda dengan puasa orang-orang sebelum kita. Baik, demikian hadis pertama tentang kewajiban puasa Ramadan. Kemudian hadis yang kedua tentang larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadana bi shaumin yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dhalika al-yawma." Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang yang biasa melakukan puasa tersebut, maka berpuasalah pada hari itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, apa faedah yang terkandung dalam hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, baik dengan maksud memuliakan kedatangannya. Karena ada orang muslimin, karena saking senangnya Ramadan mau datang, puasa sehari sebelumnya. Katanya puasa sambutan Ramadan. Tujuannya baik, maksudnya bagus, mau menyambut Ramadan dengan berpuasa. Baik. Atau dalam rangka kehati-hatian. Hati-hati. Ya, masalahnya kalau berdasarkan hisabnya ormas ini, carinya tanggal 18. Hisabnya di kalender yang sudah dibuat oleh pemerintah tanggal 19. Daripada khilaf, sebagai hati-hati, tak puasa sehari 2 hari sebelumnya. Ya. Atau dengan tujuan menambah bilangan Ramadan sebagai tambahan kebaikan. Kalau 30 nggak marem, biar 31, 32 lebih marem lagi. Semua ini salah. Tidak boleh. Tidak boleh mendahului Ramadan dengan tujuan-tujuan seperti itu. Faedah yang kedua, sebagian ulama berpendapat mencari tahu apa rahasia dari larangan ini, apa hikmah dari larangan ini. Kata sebagian ulama, larangan tersebut agar tidak tercampur antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Ya kayak sholat lah. Kayak sholat, kalau sudah selesai sholat wajib, mau dilanjut sholat sunnah, upayakan pindah tempat atau ngomong-ngomong. Jangan sholat sunnah di tempat Anda mengerjakan sholat wajib, di mana Anda tidak omong-omong sebelumnya. Ya. Nah begitu juga dengan larangan Nabi untuk tidak berpuasa sehari sebelumnya, agar terpisah mana ibadah sunnah dan mana ibadah wajib. Sebagian lain berpendapat agar kondisi fisik saat memasuki Ramadan ada dalam kondisi prima dan bergairah. Sebab kalau sudah puasa sebelumnya,
nanti pas masuk Ramadan sudah tidak bergairah. Ya, jadi istilahnya pemanasannya sudah terlalu berlebihan, pas bermain inti permainannya sudah loyo, tidak semangat. Nah, dan sebagian lain berpendapat bahwa masuknya puasa Ramadan itu berkaitan erat dengan Rukyatul Hilal. Maka barang siapa yang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, berarti secara sadar atau tidak, berarti ia secara sadar atau tidak telah menggugat aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini loh aturannya, lihat hilal puasa, enggak lihat yang boten puasa. Ini membingungkan. Mungkin dia beranggapan gitu, membingungkan. Supaya lebih mantap, sudah puasa sehari 2 hari sebelumnya. Bukankah ini sama artinya dengan menggerogoti atau mencela atau menodai syariat, di mana aturan-aturan syariat ini sudah lengkap. Ya, baik. Dan kaum muslimin, boleh jadi hikmah-hikmah semua ini benar, tetapi kalau mau dilihat mana yang paling tepat, tentu hikmah yang terakhir ini tampaknya yang lebih tepat. Ya, hikmah yang terakhir lebih tepat, karena kita ini punya aturan. Ya. Sama dengan orang berumrah atau berhaji. Ya. Untuk orang yang mau berumrah, Nabi sudah meletakkan miqat, ada miqat-miqatnya. Ya, untuk dari penduduk Madinah itu miqatnya di Zulhulaifah, atau orang bilang Bir Ali. Bagi orang Indonesia naik pesawat itu miqatnya adalah Lam. Kalau naik kapal laut Qarnul Manazil dan lain sebagainya. Nah, ada sebagian orang merasa beragamanya harus lebih hati-hati, itu sangkaan dia, sehingga dia sudah mulai niat ihram jauh sebelum sampai di miqat. Di Indonesia sudah niat, ya, labbaika umratan, ya, itu di pesawat pas terbang. Dan kenapa mas? Gini, hati-hati. Ya, ini semua tentu salah. Beragama cara seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, ada lagi yang bablas, pas di miqat tidak berniat, juga belum pakai baju ihram, sampai Jeddah baru pakai ihram, lalu kemudian berniat untuk umrah, labbaika umratan. Nah, ada seperti itu juga. Ini bablas, ini kebablasan. Kemudian kaum muslimin, faedah yang ketiga, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas itu tidak berlaku bagi mereka yang terbiasa menjalani puasa sunnah sebelum Ramadan. Dalam arti, jika jadwal rutin puasa sunnahnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ia tetap diperkenankan menjalankan jadwal rutinnya tersebut. Semisal puasa Senin Kemis, kok pas Jumat itu mulai puasa, ya, Kemis itu tepat kebiasaan dia untuk puasa Senin Kemis, hal itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Atau orang ini sudah terbiasa puasa Daud, maka tidak mengapa dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian kaum muslimin, tidak hanya itu, bagi mereka pun yang punya kewajiban puasa, misal utang puasa Ramadan atau utang puasa nazar, maka ia boleh menggantinya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Bahkan wajib dilakukan jika waktu yang tersisa hanya 2 hari tersebut. Jadi dia sudah bernazar, intinya sebelum Ramadan tak puasa 2 hari, enggak sempat. Nah, sudah mau masuk Ramadan, tinggal 2 hari lagi, maka dia mesti berpuasa 2 hari ini sebelum masuknya Ramadan. Kaum muslimin, terakhir, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan mendahului puasa Ramadan sudah berlaku semenjak masuk pertengahan Sya'ban. Bukan cuma sehari 2 hari, masuk pertengahan Sya'ban sudah ada larangan. Ya, disebutkan dalam hadis, "Idzan tasafa Sya'ban
fala siyam. Apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka tidak ada puasa. Ya. Namun kaum muslimin, pendapat yang benar, tidak mengapa berpuasa di waktu tersebut, ya di pertengahan Sya'ban. Mengingat hadis yang melarang berpuasa saat di pertengahan Sya'ban hingga Ramadan tidaklah sahih. Itu pendapat yang rajih. Imam Ahmad menilainya sebagai hadis mungkar. Juga hadis sahih yang tengah kita bahas ini hanya melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Kalau dari pertengahan Sya'ban sudah tidak diperbolehkan, terus apa faedah? Dari hadis ini tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, kami harap ini jelas. Jadi ibu-ibu yang masih punya tanggungan puasa misalnya, dan jika dia menghitung masuk tanggal 18 atau 19 itu mencukupi puasa qadha dia, ya pas, maka gantilah. Tidak mengapa Anda berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Demikian hadis yang kedua tentang hadis Ramadan. Hadis yang ketiga tentang patokan bermula dan berakhirnya Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalian lantaran melihat hilal, dan berbukalah, yakni berlebaranlah lantaran melihat hilal. Dan jika awan menutupi kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, kayak di Jember ini hampir-hampir tidak pernah lihat hilal. Sebab ketika matahari sudah mau terbenam, sudah mendung. Ya, kami sudah ada berapa kali ya ke wilayah Puger sana. Ya. Sudah melihat, oh masya Allah ini cuaca terang, ini insya Allah hilal akan terlihat. Nah, itu sangkaan. Nah, kok sudah mau masuk maghrib, tiba-tiba awan pada datang, ya, sehingga tertutup, matahari yang terbenam pun juga tertutup. Nah, sehingga karena seperti itu 2-3 kali sudah enggak, ini akhirnya nggak pernah pergi lagi. Ya biar bapak-bapak dari Departemen Agama yang memang sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk menyaksikan hilal dan menjalankan tugasnya. Baik. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini kaum muslimin? 1. Masuk dan keluarnya Ramadan dapat diketahui dari 2 tanda dan tidak ada tanda ketiganya. Cuma ada 2 tanda, yaitu tanda pokok, yang satunya tanda pokok yaitu disebut dengan asliyah, dan yang kedua disebut tanda pengganti, badaliyah. Ya. Adapun tanda pokok adalah menyaksikan hilal, itu pokoknya melihat hilal. Apabila hilal Ramadan benar-benar telah terlihat, maka berpuasa karenanya adalah wajib. Dan apabila hilal Syawal terlihat, maka berbuka karenanya adalah wajib. Nah, ini tanda pokok melihat hilal. Faedah yang kedua, apabila telah masuk malam ke-30 Sya'ban atau malam ke-30 Ramadan, dan orang-orang tidak berhasil menyaksikan hilal yang merupakan sebagai, yang posisinya sebagai tanda pokok, maka beralih pada tanda lainnya, yaitu tanda badaliyah, tanda pengganti. Apa itu? Menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari sebagai tanda masuknya Ramadan, dan menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari sebagai tanda keluarnya Ramadan. Cuma itu 2. Ya, nggak ada tanda yang ketiga. Tidak ada patokan yang ketiga. Adapun berpatokan pada hisab,
Maka pendapat yang unggul bahwa hisab tidak boleh dijadikan sebagai tanda pokok. Karena ada sebagian orang, ya, sebagian kaum, sebagian ormas itu menjadikan hisab sebagai tanda apa? Tanda pokok. Bukan ru'yatul hilal, bahkan ru'yatul hilal sudah enggak penting. Ya. Alasannya kenapa hisab tidak menjadi tanda pokok? Karena hadis-hadis yang terkait dengannya memerintahkan berpuasa karena melihat hilal dan melarang berpuasa hingga melihat hilal. Coba bayangkan, ada perintahnya dan ada larangannya. Sumu liru'yati, berpuasa karena melihat hilal. Dalam riwayat yang lain, la tasumu, jangan berpuasa hingga kalian melihat hilal. Ya, jadi bukan cuma melihat hilal. Oh bisa, hilal kok bisa dilihat dengan cara menghisap. Oke. Tetapi ada larangan. Jangan berpuasa hingga kalian melihat hilal. Berarti ada larangan. Jadi bukan cuma satu sisi perintah saja, bukan. Ada juga larangan. Alasan yang lain juga itulah yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 9 Ramadan dan kurang lebih 30 Ramadan di masa 4 khalifah setelahnya. Ya, 30 Ramadan di masa 4 khalifah setelahnya. Berpatokan pada hisab berarti menyelisih jalan yang mereka tempuh. Baik. Kemudian kaum muslimin, apabila hilal terlihat di suatu negeri yang tidak terlihat di negeri yang lain, maka pendapat yang unggul bahwa apabila satu negeri matlaknya, yakni tempat terbit hilalnya, itu berbeda dengan negeri lainnya, maka masing-masing negeri memiliki ru'yatul hilal. Dan apabila sematlak, ya, sematlak sama tempat terbitnya, semisal Indonesia sematlak dengan Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura, maka bagi siapa saja yang belum melihat hilal wajib mengikuti ketetapan ru'yatul hilal tempat yang lain. Di antara dasar untuk mendapat ini adalah hadis Quraib yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, artinya bahwa ini mengikuti matlaknya masing-masing. Artinya Saudi berbeda dengan Indonesia, Uni Emirat Mesir berbeda dengan Indonesia, Amerika di sana berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau di sana, di sini belum terlihat, di sana terlihat, maka yang di sini tidak berkewajiban untuk mengikuti yang ada di sana. Baik. Yang kelima, jumlah hari dalam bulan-bulan Hijriah 29 hari dan 30 hari. Tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Kalau di hitungan Syamsiah ada tanggal 28. Ya, bahkan ada tanggal 31. Kalau Islam 29 atau 30. Sedang maghrib adalah batas awal hari dalam Islam. Ya, hari baru itu hitungannya matahari terbenam. Posisi hilal saat maghrib menjadi rujukan dalam penentuan masuknya awal bulan Islam, termasuk Ramadan dan Syawal. Khusus untuk bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah, meskipun bilangan harinya hanya 29 hari, maka keutamaan kedua bulan tersebut tidak akan berkurang. Ya. Jadi misalnya orang bilang, aduh, kalau cuma 29 hari berarti kurang satu, kurang sempurna. Ya, enak kalau 30, sempurna ya 30. Ya. Biasanya ada orang ngomong kayak gitu. Ya. Baik, kita jawab, kita katakan bahwa untuk bulan Ramadan dan Zulhijjah, meskipun bilangan harinya cuma 29, maka keutamaan kedua bulan tersebut tidak akan berkurang. Sebab Rasulullah bersabda, 2 bulan yang tak berkurang, 2 bulan yang tidak akan berkurang keutamaannya, yaitu 2 bulan hari raya Ramadan
dan Zulhijjah. Jadi walaupun akhirnya cuma 29 hari, Anda tidak perlu merasa Anda kehilangan 1 hari. Enggak. Karena pahalanya, keutamanya itu sempurna. Kata Nabi, ada 2 bulan yang tidak akan berkurang, yaitu bulan Ramadan dan Zulhijjah. Demikian kaum muslimin. Ya, jadi kita ini dalam berpatokan masuk dan keluar bulan Ramadan cuma ada 2 tanda. 1 tanda pokok dan 1 tanda pengganti, dan tidak ada tanda yang ketiga. Baik. Hadis yang keempat, mungkin kita cukupi sampai 5 hadis. 5 hadis. Pertemuan berikutnya 5 hadis. Nah, menjelang buka puasa, kalau ada acara menjelang buka puasa, 5 hadis lagi. Ya. Yang keempat, berpuasa Ramadan di hari yang meragukan. Dari Abul Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Man shama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? 1. Hari Syak atau hari yang meragukan adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Perhatikan, hari Syak itu kapan? Hari ke-30 dari bulan Sya'ban, di mana pada malam ke-30 tersebut hilal tidak terlihat lantaran terhalangi oleh awan mendung atau debu atau semisalnya. Ya, baik. Jika langit terlihat cerah namun hilal tidak terlihat, maka keesokan harinya tidak disebut dengan hari Syak. Itu bukan hari Syak namanya. Jadi misalnya ini cerah, betul cerah, dipantau, dilihat, hilalnya nggak terlihat, ya berarti memang Sya'bannya 30, Sya'ban 30, digenapkan 30. Beda halnya di tanggal 29, ya, di tanggal 29 Sya'ban masuk 30, kita pantau, aduh mendung, debu berterbangan, nggak terlihat apakah di balik itu ada hilal atau tidak. Maka ketahuilah bahwa itu besoknya disebut hari Syak. Ini orang kalau berpatokan pada hisab, nggak ada sudah hari Syak. Hadis ini wis dibuang, nggak ada hari Syak. Ya, tapi orang yang berpatokan dengan ru'yatul hilal, hadis ini masih berlaku. Ada namanya hari Syak. Baik. Tapi kalau cerah dan memang hilal tidak terlihat, besok itu bukan hari Syak. Ya tetap tidak boleh puasa, tapi bukan istilahnya hari Syak. Yang kedua, haram hukumnya berpuasa di hari Syak, karena berpuasa pada hari itu adalah bentuk kedurhakaan terhadap Rasulullah SAW. Mayoritas ulama berpendapat apabila ada orang yang berpuasa pada hari Syak dan ternyata hari itu benar-benar masuk bulan Ramadan, ya, ternyata betul dengan melihat bulan keesokan harinya, oh memang memang sudah besar hilalnya, oh berarti memang kemarin itu sudah, alhamdulillah, tepat, alhamdulillah, misalnya ya, malamnya malam Syak, akhirnya wes puasa besok. Ternyata setelah maghrib berikutnya, besoknya lagi melihat hilal memang sudah agak membesar, bilang alhamdulillah, tepat, ya, tepat ini. Maka kita katakan, apabila ada orang yang berpuasa pada hari Syak dan ternyata hari itu benar-benar telah masuk bulan Ramadan, maka ia mesti menggantinya pada hari yang lain. Ya, kalau memang betul. Jadi apabila ada orang yang berpuasa pada hari Syak dan ternyata hari itu benar-benar telah masuk bulan Ramadan, hari itu ya, maka ia mesti menggantinya pada hari yang lain. Kalau terbukti ada berita yang lain, ya. Tetapi kaum muslimin, orang ini ketika betul tepat dia berpuasa, dia tetap berdosa.
Walaupun ternyata ijtihadnya benar, ternyata oh iya betul, hari ini dia tetap berdosa. Tetapi ketika dia memutuskan untuk tidak berpuasa, dan itu benar, dia tidak berpuasa, dan ternyata terbukti ada hilal, ya, ada hilal pada hari itu terlihat mungkin, ya, atau mungkin ada yang melihatnya, cuma kabarnya terlambat, maka dia akan mengganti hari tersebut, ya, ganti hari yang ditinggal. Baik. Hikmah yang ketiga, hikmah dari larangan berpuasa pada hari Syabat. Lantaran hukum berpuasa itu baik bermula ataupun berakhirnya amat tergantung dengan wujudnya hilal. Terlihat secara meyakinkan atau tidak terlihat secara meyakinkan. Cuma dua. Anda melihat secara meyakinkan atau tidak melihat secara meyakinkan. Jika hanya sekedar dugaan bahwa di balik awan mendung ini ada hilal, lalu mengambil sikap berhati-hati dengan berpuasa keesokan harinya, maka sikap seperti ini adalah bagian dari kelancangan dalam beragama, bahkan membuat aturan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu kaum muslim. Jadi walaupun Anda hati-hati aja, siapa tahu memang ada hilal di balik mendung itu. Ya. Baik. Dan jika ternyata Anda sudah tidak berpuasa keesokan harinya, ada mengabarkannya, Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda. Ya, Anda sudah berlaku benar. Karena Anda berpatokan kepada hilal. Baik. Hadis ini memberikan faedah yang sangat besar dalam persoalan fikih. Ya, bahwa seseorang jika berada dalam suatu keadaan yang meyakinkan, maka ia tidak keluar darinya kecuali dengan hal yang meyakinkan pula. Jika seseorang secara meyakinkan berada di bulan Sya'ban, maka ia tidak keluar darinya kecuali dengan hal yang meyakinkan. Kalau Anda berada di bulan Ramadan, Anda tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dengan jalan yang meyakinkan. Ya. Jadi seperti itu kaum muslimin. Ini sama misalnya. Anda sudah berwudu. Anda sudah wudu. Anda tidak batal walaupun Anda berjam-jam dulu di majelis ilmu. Anda tidak batal kecuali ada bukti yang meyakinkan. Ya, Anda tidak batal kecuali ada bukti yang meyakinkan. Kalau tidak ada bukti, mati. Posisi Anda apa? Posisi Anda masih ada di dalam kondisi suci. Nah, sama. Anda sekarang sedang berpuasa siang hari. Anda tidak boleh keluar atau berbuka kecuali ada bukti yang kuat. Kalau tidak ada bukti kuat, matahari terbenam, tidak boleh Anda berbuka. Kalau cuma sekedar kita gelap ini, gelap ini, tak buka. Ternyata mataharinya belum terbenam, batal puasanya, wajib diganti. Nah, begitu juga Anda di waktu subuh, masih di waktu malam. Ini kok hening di sekitar, kok nggak ada suara-suara dari masjid, belas nggak ada, juga masih gelap. Oh, berarti masih sahur ini, makan. Ya. Karena memang Anda masih ada di waktu malam. Pas sudah sudah kenyang, sudah qomat, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah misalnya. Terdengar dari masjid iqamah. Nah, kondisi seperti ini tidak membatalkan puasa Anda. Ya, tidak. Karena memang Anda sudah menyangka bahwa ini, dan memang Anda masih sebelumnya berada di waktu malam. Ya, baik. Yang kelima, Abul Qasim adalah kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim lahir di Makkah sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul. Ini informasi aja, sekedar informasi. Ia merupakan putra pertama Nabi hasil dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Nabi dijuluki Abul Qasim, yaitu bapak Qasim. Namun kebersamaan Nabi dengan Al-Qasim tidak berlangsung lama. Ketika usia Qasim 2 tahun, Allah mewafatkannya. Al-Qasim sendiri bermakna yang membagi. Al-Qasim yang membagi. Sebagian ulama melarang berkunyah dengan Abul Qasim lantaran sahihnya hadis tentang itu. Jadi Nabi berkata, namakan anakmu dengan namakan dengan namaku, tetapi jangan dengan kunyahku. Jangan pakai Abul Qasim. Ya. Dan sebagian lain ulama berpendapat
bahwa larangan tersebut berlaku sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan tidak berlaku setelah Nabi meninggal. Dan pendapat terakhir ini yang unggul. Ya, karena Nabi pernah ke pasar, ada orang berkata, ya Abul Qasim. Nabi balik, katanya bukan jenengan ya Rasulullah, yang itu. Nah, maka Nabi melarang menamakan seorang, melarang berkunyah dengan Abul Qasim. Maka pendapat yang rajih, larangan itu ketika Nabi masih hidup. Nah, kalau sekarang atau setelah Nabi meninggal tidak mengapa menamakan anak dengan Qasim dan berkunyah dengan Qasim. Tapi tidak banyak orang yang bernama Al-Qasim nampaknya. Ya, Abul Qasim jarang. Baik. Hadis yang terakhir. Kesaksian orang yang melihat hilal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tara an-nasul hilal." Orang-orang pada mengamati hilal. Jadi bukan cuma pemerintah tok yang bertugas untuk melihat hilal. Orang-orang di masa itu, para sahabat di masa itu. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Tak kabarkan kepada Nabi, saya melihatnya. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan Nabi menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini kaum muslimin? Mengamati penampakan hilal Ramadan dan hilal Syawal merupakan sunnah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sunnah ini mungkin hampir-hampir tidak antum lakukan, cuma nunggu kabar hilal saja, nunggu kabarnya, atau bahkan menyaksikan hilal melalui YouTube aja. Ya. Tidak hanya dibebankan kepada para pemangku jabatan, namun mengamati hilal juga dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Hanya saja hukum tersebut bersifat fardu kifayah, di mana jika sebagian telah mengamatinya, maka gugurlah kewajiban mengamati bagi sebagian yang lain. Satu. Yang kedua, sekalipun mengamati hilal adalah hak dari setiap muslim, kita semua punya hak. Namun pihak yang berhak dalam menentukan, ingat, jangan salah paham. Sebab ada sebagian orang kalau sudah melihat hilal sudah berkuar-kuar di mana? Di media sosial. Aku wes lihat, wes ketok ini, sumpah demi Allah. Nah, pas pemerintah tidak mengakui, apa ini? Togut ini, nggak mau, macam-macam sudah keluar sumpah serapanya. Karena dia merasa apa? Melihat hilal, merasa berhak untuk mengumumkannya. Apalagi pengikutnya sudah ada puluhan ribu misalnya. Ya, sudah yang memberi komentar pengikutnya sudah maki-maki sudah ini. Ya, ini semua urusan politik ini dan lain sebagainya. Baik, ingat. Namun pihak yang berhak dalam menentukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai, ingat ya, tentang bermula dan berakhirnya Ramadan adalah penguasa, bukan ormas, bukan individu, bukan partai, bukan, tapi penguasa. Bukan individu atau organisasi kemasyarakatan. Dengan seperti ini, kebersamaan dalam puasa dan berlebaran akan terwujud. Banyak orang memimpikan kebersamaan. Banyak orang memimpikan itu, berkor-kor. Kita harus bersatu. Ya. Tetapi kita tidak menempuh jalannya. Ya. Kalau orang semua menyerahkan urusan ini kepada penguasa, insya Allah, ya, berpuasanya sama, berlebarannya juga sama. Ini karena masing-masing ormas mengaku dirinya berhak. Ada yang berpuasa hari Senin, ada berlebaran hari Senin, ada yang berlebaran hari Rabu, hari Selasa, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis sampai 4. Coba lihat kaum muslimin. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Pendapat yang unggul bahwa persaksian satu orang atas terlihatnya hilal Ramadan dapat diterima untuk memulai puasa Ramadan. Wah, hebat. Satu orang pun tidak masalah. Ya. Tentunya persaksian yang datang dari seorang muslim yang adil, balik lagi berakal. Adapun persaksian hilal Syawal, yakni keluarnya Ramadan, maka mesti dengan 2 orang saksi. Dan di zaman sekarang ini kaum muslimin memang perlu dimintai sumpahnya. Banyak orang nggak pusing. Ya, walaupun Al-Quran ditaruh di kepalanya untuk bersumpah, dilanggar juga. Ya, hanya memang
Betul-betul harus diteliti orang ini tenahan atau orang ini. Ya. Dia adil, dia punya kemampuan, dia melihat hilal. Jangan-jangan cuma cahaya apa gitu. Ya. Sayapnya pesawat ada lampunya, oh hilal. Bersumpah dengan Allah, lihat hilal. Ya, harus ini. Ya, apalagi sekarang alhamdulillah ilmu hisab, ilmu apa kan juga sudah semakin maju. Ya. Mustahil kalau tanggal sekian terlihat. Karena masih belum, tidak mungkin. Tapi tiba-tiba ada yang mengaku di wilayah Cakung lah, di wilayah mana lah, ngaku sampai 5 menit katanya saya melihat hilal. Sementara ilmu teknologi mengatakan gak mungkin terlihat. Ya, cuma karena ada perintah untuk melihat hilal ya tetap aja dilihat dulu, dipantau. Jadi kita tidak mengingkari keakuratan hisab, enggak sama sekali kaum muslim. Kita tidak mengingkari itu. Tetapi untuk masuk tidaknya bulan Ramadan, keluar tidaknya harus berpatokan dengan ru'yatul hilal. Baik, yang keempat, saat memberikan kesaksian di hadapan hakim, saksi tidak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan sering itu ada kita saksikan suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi cukup dengan lafaz pemberitahuan bahwa ia melihat hilal. Adapun hadis yang mengharuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hadis tersebut tidaklah sahih. Tidak sahih hadisnya. Dan yang terakhir, dan ini paling penting, bila hakim menolak persaksian seseorang yang melihat hilal, maka pendapat yang unggul bahwa orang tersebut tidak diperkenankan mengamalkan ruqyahnya. Nah, saya melihat hilal, berarti saya besok puasa sendiri? Ya. Dan juga tidak diperkenankan mengumumkannya ke publik. Ia mesti berpuasa bersama orang-orang dan berhari raya bersama orang-orang. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, saumakum yauma tasumun. Puasa kalian adalah ketika orang berpuasa. Wa fitrikum yauma tuftirun. Dan hari Idul Fitri kalian adalah ketika orang-orang berhari raya Idul Fitri. Wa adhahakum yauma tudahhun. Dan Idul Adha kalian adalah ketika orang-orang menyembelih hewan kurban mereka. Ya, jadi mengikuti. Ya, mayoritas itu ada pada penguasa. Insyaallah kaum muslimin, di pertemuan berikutnya atau entah di pertemuan kapan kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Boleh jadi 5 hadis berikutnya kita sampaikan di masjid di Masjid Al-Furqan. Ya, sehingga kalau di streaming warga atau jamaah di sini tinggal bisa mengikuti lanjutannya. Nanti setelah itu hadis yang ke-15 kita sampaikan di sini supaya tidak putus. Masalahnya Ramadan sudah dekat dan jadwal pertemuan kita juga hanya menyisakan 1-2 pertemuan. Nah, demikian. Jadi untuk hadis ke-6, 7, 8, 9, 10 insyaallah kita akan sampaikan di Masjid Al-Furqan di hari Jumat insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita juga tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Mungkin antum sudah selalu mendengar hadis-hadis seperti ini. Ramadan yang lalu juga ya sudah mendengar, bahkan 20 tahun umur antum 20 tahun sudah mendengarnya. Tetapi ya subhanallah, ilmu ini kaum muslimin memang selalu mesti diulang-ulang untuk mengingatkan orang yang lalai, dan boleh jadi di sana ada faedah-faedah yang belum kita dapatkan sehingga kita bisa menjadikan sebagai poin penting dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.